Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini nih, kita bakal nyelam lebih dalam ke sumber Anda, khususnya bab 6 dari buku Unshakable. Betul sekali. Misi kita bareng-bareng apa? Ya, menggali intisari kebijaksanaan investasi dari para pemikir finansial hebat, fokusnya ke 4 prinsip fundamental yang kayaknya jadi panduan tiap keputusan mereka. Iya, Anggap aja ini usaha kita ngebongkar gitu ya, kerangka berpikir yang bikin mereka sukses finansial terus-terusan, seperti yang dijabarin di bab itu. persis. Kita bakal kupas tuntas nih. Apa yang di buku itu disebut 4 prinsip inti atau the core four. The Core Four. Oke. Ini tuh bukan sekedar tips ya, tapi lebih ke fondasi berpikir. Kelihatannya sih simple di permukaan, tapi ternyata, diterapinnya disiplin banget sama para maestro ini. Ini pilar strategi mereka. Fondasi berpikir para maestro ya, bukan cuma sekumpulan aturan. Wah, ini menarik. Oke deh, ayo kita langsung aja bedah prinsip pertama, yang katanya paling fundamental. Prinsip inti pertama dari bab 6 ini. Jangan sampai rugi. Kedengarannya sih kayak nasihat orang tua ya. Tapi kok investor legendaris kayak Paul Tudor Jones nekenin banget soal ini, utamain pertahanan. Hmm, Banyak orang kan fokusnya cari untung gede. Tapi kenapa justru nggak rugi ini jadi titik awal yang krusial banget buat para master? Apa sih dalamnya dari kesederhanaan ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Soalnya, kesederhanaannya itu sering nutupin dampak dahsyatnya. Kuncinya itu di matematikanya loh. Matematikanya gimana tuh? Coba dibayangin gini, kalau portofolio Anda, anjlok 50%, Anda itu nggak cuma butuh untung 50% buat balik. Oh iya, Anda butuh untung 100% penuh, cuma buat balik modal awal. 100%. Wow! Iya, proses pulihnya jadi 2 kali lipat lebih susah. Ini nunjukin banget betapa ngerusaknya kerugian gede itu buat ngumpulin kekayaan jangka panjang Anda. Secara psikologis juga kan, rugi itu rasanya lebih nyakitin daripada sekedar nggak dapat untung. Bener juga sih, butuh 100% buat ngejar rugi 50%. Itu benar-benar ngubah cara pandang soal risiko ya. Rasanya kehilangan 100.000 lebih nyesek daripada gagal dapat untung 100.000. Nah, buku ini kan ngutip Ray Dalio ya, pendiri Bridgewater Associates. Iya, betul. Salah satu manajer hedge fund itu semacam dana investasi privat yang sering pakai strategi kompleks yang paling sukses di dunia. Dia punya pandangan menarik nih soal ini.
Orang sepintar dia aja ngaku sering salah prediksi. Ini kan agak aneh ya. Gimana caranya Dalio ngubah kesadaran bahwa dia pasti bakal salah jadi strategi investasi yang kuat? Justru kesadaran itulah intinya, kekuatannya di situ. Dalio itu nggak bangun strategi di atas asumsi dia selalu benar. Oh, bukan gitu ya? Bukan, malah sebaliknya, dia bangun di atas kepastian bahwa dia pasti bakal salah suatu saat. Analisis secanggih apapun, pasar kan selalu ada nggak pastinya. Iya sih. Nah, penerimaan radikal akan kemungkinan salah ini yang kemudian bikin dia fokus banget ke alokasi aset yang tangguh. Dia rancang portofolio supaya bisa selamat atau bahkan tetap bagus kinerjanya meskipun beberapa asumsi atau prediksinya meleset. Oke. Jadi alokasi aset itu bukan cuma diversifikasi biasa ya, tapi lebih kayak bangun kapal yang tahan badai gitu, dengan asumsi badainya pasti datang. Cara kerjanya gimana tuh sederhananya? Intinya gitu, alokasi aset itu soal gimana Anda bagi modal investasi ke berbagai ember atau kelas aset yang beda-beda. Misalnya, berapa persen di saham lokal, saham luar, obligasi pemerintah, obligasi swasta, properti, komoditas kayak emas, mungkin juga kas. Oke. Tujuannya, ya biar kinerjanya nggak terlalu bergantung sama satu jenis aset aja. Jadi pas saham anjlok, mungkin obligasi atau emas lagi stabil atau naik, gitu. Sebaliknya, ini ngeredam gejolak, ngelindungin modal Anda dari rugi gede banget. Oke. Kayak kata Howard Marks, investor legendaris lain yang dikutip di buku ini, apalagi di masa nggak pasti kayak sekarang, valuasi aset tinggi, ekspektasi imbal hasil rendah. Melangkah dengan hati-hati, utamain keamanan modal. Saya paham nih. Jadi, aturan pertama ini bukan cuma slogan ya, tapi prinsip matematis dan strategis buat bangun fondasi yang kokoh. Lindungi modal dulu baru ngomongin potensi untung. Oke, benteng pertahanan modal udah kita perkuat nih. Sekarang, gimana caranya kita nyerang dengan cerdas buat dapat untung? Nah, disinilah kita masuk ke prinsip kedua yang dibahas di bab 6 ini. Prinsip inti kedua, cari risiko imbal hasil asimetris. Nah, setelah kita usaha keras ngelindungin modal, ya tujuannya bukan cuma impas dong ya. Kita pengen untung. Pastinya. Istilah risiko imbal hasil asimetris ini kedengarannya agak gimana gitu ya, akademis. Tapi kayak yang Anda bilang tadi, idenya sering kali simpel tapi kuat. Warren Buffett ngegambarinnya kayak nyari palang setinggi 1 kaki yang bisa dilangkahi, bukan tantangan lompat tinggi 7 kaki. Maksudnya gimana tuh dalam praktik investasi? Nah, Anda nangkep intinya tuh. Risiko imbal hasil asimetris itu intinya cari peluang di mana potensi untungnya jauh lebih gede dari potensi ruginya. Jauh lebih gede ya? Iya, jomplang gitu. Bukan berarti cari investasi tanpa resiko sama sekali ya, itu hampir nggak mungkin. Tapi ini soal nemuin situasi di mana skenario bagusnya, upside-nya itu berkali-kali lipat lebih besar dari skenario jeleknya, downside-nya kalau kita salah. Oke. Paul Tudor Jones yang tadi kita sebut itu secara jelas nyari rasio imbal hasil ke risiko minimal 5:1. 5:1, wow. Iya, artinya buat setiap $1 resiko yang diambil, dia target potensi untung minimal $5. Ini pertaruhan yang dihitung mateng-mateng, risiko relatif kecil buat potensi hadiah yang gede. Rasio 5:1. Itu target spesifik banget. Dan ngegambarin idenya dengan jelas ya. Bisa kita lihat contoh nyata nggak? Gimana prinsip ini diterapin sama para maestro. Buku ini pasti ada cerita menariknya nih. Mungkin dari Buffett lagi. Pas lagi genting-gentingnya kayak krisis finansial 2008. Tentu. Investasi Buffett di Goldman Sachs pas puncak panik krisis 2008 itu contoh klasik banget soal risiko imbal hasil asimetris. Gimana ceritanya tuh? Waktu itu kan sentimen pasar negatif banget. Banyak yang takut sistem bank bakal ambruk total. Nah, di tengah kekacauan itu Buffett masuk. Dia suntik $5 miliar ke Goldman Sachs. Tapi, bukan dalam bentuk saham biasa. Oh, bukan saham biasa. Terus apa? Saham preferen. Ini penting nih. Saham preferen ini ngasih dia dividen tetap 10% setahun. 10% setahun? Wah, gede tuh. Gede banget, apalagi di masa bunga rendah dan nggak pasti gitu kan. Iya. Dividen 10% aja udah menarik. Tapi apa yang bikin jadi asimetris? Untung besarnya di mana? Terus risikonya gimana dikendaliin? Nah, selain dividen 10% itu, Buffett juga dapat waran. Waran? Apa itu waran? Waran itu ngasih dia hak buat beli saham biasa Goldman Sachs dalam jumlah gede, di harga yang udah ditentuin, harga rendah, di masa depan kalau sahamnya pulih. Jadi potensi untungnya ada 2,
Dividen gede yang relatif aman, plus potensi untung modal yang masif dari Warren kalau Goldman Sachs selamat dan harga sahamnya naik. Dan ternyata kejadian kan? Wah, cerdas banget. Risikonya, ya jelas Goldman bisa aja bangkrut. Tapi Buffett pasti udah ngitung. Dengan posisi Goldman di pasar dan kemungkinan ada dukungan pemerintah, risiko bangkrut total itu, ya meskipun ada, relatif kekontrol dibanding potensi untung luar biasa dari kesepakatan itu. Dia lihat palang setinggi 1 kaki di tengah kepanikan pasar. Luar biasa ya, bisa lihat peluang gede pas orang lain cuma lihat risiko. Buku ini juga nyebutin contoh dari Tony Robbins sendiri yang mungkin skalanya lebih relevan ya buat banyak orang. Investasi trust deed pasca krisis 2008. Itu juga contoh asimetri ini. Iya, itu contoh bagus banget di level yang beda. Setelah krisis 2008 kan bank-bank jadi super ketat ya. Susah banget ngasih pinjaman, bahkan ke orang yang punya properti nilainya tinggi tapi mungkin butuh duit cepet. Iya ya. Nah, ini buka peluang buat investasi di pinjaman jangka pendek yang dijamin aset properti, atau trust deed investing namanya. Contoh di buku, ada pengembang properti butuh pinjaman $1 juta buat proyek pendek, dia mau jamini rumah mewahnya yang nilai pasarnya $2 juta sebagai agunan. Jadi nilai jaminannya 2 kali lipat pinjamannya. Kedengarannya aman ya? Secara teori, iya. Buat investor yang ngasih pinjaman, potensi rugi pokok pinjamannya relatif kecil. Pasar properti di lokasi itu kudu anjlok lebih dari 50% dalam waktu singkat, misal setahun, baru deh pokok pinjaman investor mulai kena. Kemungkinan skenario seburuk itu biasanya sih rendah banget. Oke, terus untungnya? Nah, di sisi lain, potensi imbal hasil dari bunga pinjamannya bisa 10% setahun, jauh di atas bunga bank waktu itu. Jelas ini asimetris. Potensi rugi downside terbatas sama nilai agunan yang gede, sementara potensi untung upside berupa bunga 10% menarik banget. Yang penting dicatat, prinsip nyari asimetri ini berlaku di semua skala investasi loh. Selalu tanya, seberapa gede potensi untungnya dibanding potensi ruginya. Oke. Jadi setelah bangun pertahanan, prinsip pertama, kita nyerang dengan cerdas, nyari peluang di mana hadiahnya jauh lebih gede dari risikonya. Prinsip kedua. Nah, prinsip ketiga ini fokusnya agak beda nih. Prinsip inti ketiga, perhatikan efisiensi pajak, antisipasi, dan kurangi pajak Anda. Nah, ini dia nih, topik yang sering dianggap kurang seksi, atau malah bikin ngantuk. Haha, iya seringnya gitu. Banyak yang lebih seneng fokus ke strategi cari untung gede. Tapi bab 6 ini negesin kalau ngabaikan pajak bisa jadi kesalahan fatal. Kenapa sih efisiensi pajak ini dianggap sepenting itu sama investor gawakan? Bukannya yang penting hasil sebelum pajak? Justru itu jebakannya. Ngabaikan pajak itu ibarat ngisi ember bocor. Anda bisa aja jago banget ngasilin air, imbal hasil, tapi kalau bocornya gede, pajak, ya ember Anda nggak bakal penuh-penuh. Wah, analogi bagus tuh. Pajak itu seringkali jadi biaya paling gede yang ngerogotin hasil investasi Anda. Tapi anehnya, paling sering diabaikan atau dianggap urusan nanti. Kita pakai angka deh biar jelas, kayak contoh di buku. Anggap Anda berhasil dapat imbal hasil kotor 8% setahun. Udah bagus tuh. Iya, lumayan 8%. Nah, setelah dipotong biaya manajer investasi atau reksadana, mungkin sisa 6%. Masih oke lah 6%. Tunggu dulu, kalau keuntungan 6% ini kena pajak penghasilan tarif tinggi, katakanlah pajak makan hampir setengahnya lagi, keuntungan bersih yang masuk kantong Anda tinggal 3%. Waduh, jadi 3%. Belum selesai, sekarang kurangin lagi sama inflasi tahunan, misal 2%. Imbal hasil real Anda, pertumbuhan daya beli kekayaan Anda yang sebenarnya cuma 1%. Cuma 1% dari 8%. Bayangin, dari 8% yang kelihatannya bagus, jadi cuma 1% setelah pajak dan inflasi. Ini erosi kekayaan yang diam-diam tapi mematikan jangka panjang. Wow, ilustrasi itu benar-benar bikin melek ya. Dari 8% jadi 1% real. Jadi, gimana para ahli kayak David Swensen, manajer dana abadi legendaris Universitas Yale, yang sukses banget itu, nyikapin bocoran pajak ini, saran praktisnya gimana? Pendekatan Swensen dan banyak investor cerdas lainnya itu pragmatis banget. Manfaatin semaksimal mungkin semua kendaraan atau skema investasi yang nawarin perlakuan pajak ringan atau pajaknya ditunda. Contohnya apa tuh? Ya, di banyak negara artinya manfaatin penuh program pensiun yang disponsori pemerintah atau perusahaan. Di skema itu kan, pertumbuhan investasi Anda seringnya nggak kena pajak tahunan. Pajaknya baru dibayar pas pensiun, seringnya tarifnya lebih rendah pula.
Oke, manfaatin program pensiun. Selain itu, perlu sadar juga penasihat keuangan atau broker Anda itu mungkin secara hukum nggak boleh atau nggak punya kualifikasi ngasih nasihat pajak mendalam. Jadi tanggung jawabnya ada di Anda buat proaktif nanya dan paham implikasi pajak tiap keputusan investasi. Fokusnya ke imbal hasil bersih setelah pajak. Pertanyaan kunci yang selalu ditanyain Tony Robbins, itu bersihnya berapa? Itu bersihnya berapa? Pertanyaan simpel tapi dalam banget ya. Oke, buat ngasih gambaran gimana struktur investasi bisa ngaruh ke pajak, buku ini ngasih contoh Master Limited Partnerships, MLP. Bisa dijelasin dikit konteksnya? Walaupun mungkin ini contoh spesifik ya. Tentu, sebagai ilustrasi aja ya, gimana struktur hukum suatu investasi bisa dirancang buat efisiensi pajak. Tapi ingat, ini contoh spesifik pasar AS. Belum tentu berlaku di mana-mana dan ada risikonya juga. Buku ini bahas MLP. MLP ini biasanya perusahaan di bidang infrastruktur energi, kayak pipa minyak atau gas. Oke, perusahaan pipa. Nah, dalam skenario di buku, pas harga energi turun, harga unit MLP mungkin ikut turun drastis. Tapi, karena pendapatan dari operasional pipa cenderung stabil, berdasar volume bukan harga komoditas, potensi imbal hasil dari distribusi pendapatan yang dibagi ke investor, yield-nya justru bisa naik. Misal dari 5% jadi 10%, karena harga beli unitnya lebih murah. Oke, yield naik jadi 10%, terus efisiensi pajaknya di mana? Nah, disinilah struktur MLP main peran. Bisnis pipa ini kan modalnya gede, aset fisiknya banyak, artinya ada biaya penyusutan, depresiasi yang gede secara akuntansi. Iya, depresiasi aset. Aturan pajak di AS seringkali ngebolehin sebagian besar, misal 80% di contoh buku, dari pendapatan yang didistribusiin MLP, itu diperlakukan sebagai pengembalian modal, return of capital, bukan pendapatan kena pajak biasa, gara-gara ada depresiasi ini. Oh, jadi nggak dianggap penghasilan kena pajak ya? Sebagian besarnya enggak, pajaknya ditunda sampai investor jual unitnya. Akibatnya, dari yield 10% tadi, mungkin sekitar 8% bisa diterima investor tanpa kena pajak penghasilan langsung tahun itu. Bandingin kalau yield 10% itu kena pajak penuh, bersihnya mungkin cuma 5% atau 6%. Wah, beda jauh ya. Beda jauh. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi MLP ya, tapi ilustrasi kuat betapa pentingnya paham aspek pajak pas ngevaluasi investasi. Selalu tanya implikasi pajaknya. Paham. Jadi, prinsip 3 ngingetin kita, keuntungan investasi yang sebenarnya itu ya apa yang sisa setelah pajak dipotong. Nah, sekarang kita sampai di pilar terakhir dari 4 prinsip inti ini. Prinsip inti keempat dan terakhir dari bab 6. Lakukan diversifikasi. Nah, ini dia nasihat yang kayaknya paling sering kita dengar di dunia investasi ya. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Klise banget ya kedengerannya. Iya, klise. Terdengar mendasar banget. Tapi buku ini negasin kalau para maestro nggak cuma sekedar ngelakuin, tapi ngelakuinnya tuh dengan tingkat kecanggihan dan pemikiran mendalam. Apa sih yang bikin diversifikasi ini jadi penting banget sampai jadi obsesi buat mereka? Anda benar, konsepnya familiar, tapi implementasinya yang beda. Diversifikasi yang efektif, kayak yang dilakuin para master, itu ada beberapa lapis atau dimensi. Pertama, diversifikasi di dalam satu kelas aset. Maksudnya gimana tuh di dalam kelas aset? Misalnya, di portofolio saham Anda, jangan cuma punya saham dari 1-2 perusahaan aja, tapi sebar ke berbagai sektor industri, teknologi, kesehatan, konsumer, energi, dan lain-lain. Dan ukuran perusahaan, gede, menengah, kecil. Begitu juga obligasi, diversifikasi berdasarkan rating kredit, jenis penerbit, pemerintah, swasta, dan jangka waktu jatuh temponya. Oke, jadi nyebar resiko di dalam keranjang yang sama. Terus dimensi lainnya apa? Kedua, dan ini yang paling sering dikaitin sama alokasi aset di prinsip 1 tadi, adalah diversifikasi antar kelas aset. Antar kelas aset, oke. Artinya nggak cuma naruh semua duit di saham aja, atau obligasi aja, atau properti aja, tapi dibagi secara proporsional ke berbagai kelas aset beda. Saham, obligasi, real estate, komoditas, kas, mungkin investasi alternatif. Kenapa? Soalnya kelas aset beda itu cenderung punya siklus hidup beda, dan reaksinya beda terhadap kondisi ekonomi makro yang sama. Pas saham goyang, obligasi mungkin lebih stabil, atau sebaliknya. Masuk akal. Jadi diversifikasi di dalam dan antar kelas aset. Masih ada lagi? Ada 2 lagi yang ditekenin. Ketiga, diversifikasi secara geografis. Geografis, maksudnya antar negara gitu. Betul, jangan cuma investasi di pasar domestik negara Anda sendiri. Dunia kan gede, ekonomi berbagai negara nggak selalu gerak barengan.
Dengan investasi di berbagai negara dan mata uang, Anda ngurangin risiko yang terkait sama kondisi ekonomi atau politik satu negara aja. Oke, oke. Terus yang keempat. Keempat, diversifikasi antar waktu. Ini ide dibalik strategi dollar cost averaging atau investasi berkala. Oh, nabung rutin itu ya? Iya, kayak gitu. Daripada coba nebak waktu terbaik buat masuk pasar, market timing, yang mana bahkan profesional aja susah ngelakuinnya konsisten, mending investasi rutin, misal tiap bulan jumlahnya sama. Nanti kan Anda beli lebih banyak unit pas harga murah, lebih sedikit pas harga mahal, jadi harga beli rata-ratanya bagus dari waktu ke waktu. 4 dimensi ya. Di dalam aset, antar geografi, dan antar waktu. Lengkap banget. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi. Kenapa diversifikasi multidimensi ini jadi semacam obsesi buat investor sekaliber Paul Tudor Jones, Jack Bogle, bahkan Warren Buffett, walaupun dia terkenal fokus? Manfaat dasarnya apa sih? Manfaat utamanya ada 2. Manajemen risiko yang superior sama ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran? Iya. Diversifikasi yang cerdas itu asuransi terbaik ngelawan ketidakpastian masa depan dan guncangan tak terduga di satu sudut pasar atau satu jenis investasi. Mungkin Anda mikir, diversifikasi ya iyalah, tapi buat investor ini bukan cuma centang kotak. Ini proses rekayasa portofolio yang aktif buat mastiin tahan banting dalam skenario pasar apapun yang nggak terduga. Jadi kayak jaring pengaman ya? Persis. Kalau satu bagian portofolio Anda kena pukul, dampaknya ke seluruh kekayaan Anda nggak fatal, karena ada bagian lain yang mungkin performanya bagus, netral, atau setidaknya nggak terlalu jelek. Ini ngurangin naik turunnya portofolio secara keseluruhan, dan bikin Anda bisa tetap bertahan di permainan jangka panjang tanpa panik jual pas saat yang salah. Ujung-ujungnya, ini ngasih ketenangan pikiran, fondasi psikologis yang penting banget buat sukses investasi jangka panjang. Tentu, gimana cara spesifik nerancang diversifikasi yang efektif ini, itu topik lain yang bakal kita eksplorasi lagi nanti. Jadi itulah ya rangkuman 4 prinsip inti yang kita gali dari bab 6 Unshakable. Intisari pemikiran para raksasa investasi. 1. Jangan sampai rugi fokus ke pertahanan dan matematika kerugian. Betul. 2. Cari resiko imbal hasil asimetris, temuin peluang di mana potensi untung jauh ngalahin potensi rugi. 3. Perhatikan efisiensi pajak karena yang penting hasil bersih di kantong Anda. Dan 4. Lakukan diversifikasi secara cerdas di berbagai dimensi buat tahan banting dan tenang pikirannya. Ini jelas bukan sekedar tips biasa ya, tapi kerangka kerja fundamental. Tepat sekali. Menginternalisasi dan nerapin keempat prinsip ini secara disiplin, kayak yang dilakuin para investor di buku ini, itu secara signifikan bakal naikin probabilitas Anda capai tujuan finansial jangka panjang. Ini ngubah pendekatan dari sekedar spekulasi atau ngejar saham panas berikutnya, jadi proses yang lebih strategis, terukur, dan berkelanjutan. Ini soal bangun fondasi finansial yang kokoh di atas prinsip yang udah teruji waktu. Sangat mencerahkan ya. Sebelum kita tutup nih sesi eksplorasi bab 6 ini, ada satu pemikiran penutup atau mungkin pertanyaan reflektif yang bisa Anda kasih buat kita renungkan berdasarkan 4 prinsip inti ini. Tentu, ini pertanyaan buat Anda bawa pulang deh, renungkan sendiri. Dengan mempertimbangkan keempat prinsip ini, terutama gagasan soal nyari asimetri risiko imbal hasil, prinsip 2, dan pentingnya efisiensi pajak, prinsip 3, Oke. coba deh tinjau lagi lanskap finansial Anda saat ini. Ada mbak bagian dari strategi investasi Anda, atau mungkin alokasi aset Anda, atau bahkan cara Anda ngelola keuangan secara umum yang mungkin bakal kelihatan beda kalau Anda terapin kacamata 4 prinsip inti ini. Pertanyaan bagus. Mungkinkah ada investasi yang selama ini Anda anggap aman atau untung di permukaan, tapi sebenarnya punya risiko tersembunyi yang gede, asimetri negatif, atau diam-diam kegerus pajak yang nggak efisien? Pertanyaan yang nusuk tapi konstruktif ya. Ajakan buat introspeksi finansial pakai kacamata baru. Oke deh, terima kasih banyak sudah memandu kami dalam eksplorasi mendalam kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi berikutnya.